Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1, di mana pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan Kementerian Keuangan terkait pemungutan pajak e-commerce sebesar 0,5%. Dan pemirsa, hal itu ditujukan bagi usaha digital yang beromset 500 juta ke atas. Lantas bagaimana dari DPR RI menyikapi hal tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Bapak Erick Hermawan dari fraksi Golkar. Pak, bagaimana DPR RI menyikapi wacana tersebut, Pak? Saya rasa peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan itu hal yang wajar dan memang sudah ada sebelumnya. Dan ini sudah dikenakan pada perusahaan-perusahaan UMKM yang selama ini rajin membayar pajak. Adapun pengenaan terhadap barang-barang e-commerce yang ada di platform-platform digital memang baru akan diberlakukan. Ini mengingat bahwa selama ini belum pernah dilakukan. Yang harusnya dalam undang-undang pajak itu bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia itu dikenakan pajak, termasuk barang-barang yang ada di e-commerce yang selama ini diperoleh dari luar negeri, tradingnya ya. Nah, tinggal ini sosialisasinya yang agak mepet. Harusnya pemerintah memberikan jeda, misalnya 6 bulan atau 1 tahun, untuk mensosialisasikan kepada pengusaha platform digital, seperti Shopee, seperti Bukalapak, dan juga mengumpulkan beberapa masyarakat yang berdagang di e-commerce tadi. Sehingga tidak ada kejutan bagi pedagang e-commerce untuk dikenakan potongan sebesar 0,5%. Oke, Pak. Bapak tadi juga menyampaikan bahwa untuk memberikan jeda terlebih dahulu, Pak ya, karena sosialisasi yang kurang. Pak, lantas bagaimana DPR memastikan nantinya aturan tersebut tidak mematikan ekonomi digital kita, Pak? Saya rasa ekonomi digital tidak akan mati dan bahkan bertumbuh pesat. 0,5% saya rasa tidak terlalu besar dan ini menurut saya cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu pemerintah hanya perlu memberikan satu jeda, yang kedua memberikan insentif baik berupa kemudahan untuk pinjam baik KUR maupun pinjaman yang sifatnya fleksibel untuk teman kawan-kawan yang ada yang dan berusaha di platform digital. Oke, Pak. Langkah ke depan dari DPR RI untuk mengawal peraturan itu seperti apa, Pak, ke depan? Mungkin kedepannya DPR RI akan coba diskusi dan memanggil Kementerian Keuangan, terutama di pajak, untuk memberikan beberapa masukan agar perjalanan 0,5% ini smooth dan diterima oleh masyarakat. Pak, apabila nanti terbukti nih Pak, nanti ke depan apabila sudah dilaksanakan, itu terbukti bahwa ini negatif atau kurang terhadap iklim lokal maupun khususnya bagi konsumen, karena bisa juga ada kemungkinan untuk pelaku usaha itu menaikkan harga-harga karena juga berimbas dari naiknya adanya pajak ini. Bagaimana Pak melihat Pak? Dan memang kalau menurut saya 0,5% saya rasa tidak terlalu besar karena kecil dan harga juga tidak terlalu naik, kecuali kenaikannya 10%, 12% seperti PPN yang kemarin sempat dibantu oleh Komisi 11, tetap di Komisi 11%, itu cukup tinggi. Kalau 0,5% saya rasa tidak terlalu besar, sehingga konsumen bisa membeli dengan harga yang wajar, mungkin mengurangi keuntungan daripada produsen ataupun pedagang e-commerce. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 terkait dengan wacana berlakunya pajak e-commerce 0,5%. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.